Halo Aldi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua menggelar fokus group discussion di Hotel Horizon AB Pura terkait dengan finalisasi rancangan Pergub soal persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua atau yang dikenal dengan Peraturan Gubernur Padiatapa. Nah, Dea dan juga Tribuners, kegiatan FGD tersebut berlangsung di Hotel Horizon Jayapura dan dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi dan diikuti oleh tim perumus Pergub yang diberikan nama Tim 7. Dea. Bisa Anda jelaskan Aldi kepada kami detail dari finalisasi rancangan Pergub Padiatapa ini? Ya, Dea dan juga Tribuners, memang dapat saya informasikan saat ini pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, melakukan fokus group discussion memang terkait finalisasi rancangan peraturan gubernur atau Pergub soal pedoman persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan pada masyarakat hukum adat di Papua atau yang dikenal dengan nama Padiatapa. Nah, nantinya apabila rancangan peraturan gubernur Padiatapa ini apabila sudah memasuki tahap final, nantinya dapat difungsikan begitu untuk menjamin hak-hak masyarakat adat, terutama untuk kepemilikan lahan terkait dengan investor yang nantinya akan masuk begitu di Provinsi Papua. Dia. Lalu Aldi, bisa Anda jelaskan juga soal tim 7 ini selaku perumus Pergub Padiatapa? Ya, memang Dea, tim 7 ini sendiri sudah terbentuk 2 tahun yang lalu dan terkait rancangan peraturan gubernur Padiatapa ini untuk menjamin hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan lahan ini, memang tim 7 ini disengajakan untuk dibentuk ya dengan tujuan untuk mereka bisa dapat duduk bersama melakukan fokus group discussion atau brainstorming untuk merumuskan kira-kira strategi-strategi apa yang nantinya akan dirumuskan dalam peraturan gubernur yang nantinya akan diluncurkan begitu, Dea. Dan memang tim 7 ini sendiri terdiri dari para akademisi ya, para tokoh-tokoh di lingkungan universitas di Papua sendiri, kemudian ada dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian dari lembaga WWF Papua dan juga perwakilan dari masyarakat adat itu sendiri. Dia untuk sementara mungkin kembali ke Anda. Baik, terima kasih Aldi untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama anggota tim 7, ada Marco Watimena dan juga Dr. Ferdinand SD Harsoyo selengkapnya. Pergub ini keluar tidak hanya mengakomodir soal konflik seperti tadi sudah disampaikan, atau juga jaminan investasi saja, tapi juga perlindungan bagi masyarakat adat, karena di masyarakat adat sendiri ada peranata kearifan yang mereka miliki. Dan ketika proses ini masuk dalam proses-proses pemetaan partisipatif, proses-proses identifikasi kawasan-kawasan mereka, tidak-tidaknya kita sudah melakukan blok perlindungan yang mereka sendiri lakukan sebenarnya di posisi dan diakui oleh para pihak yang lain. Salah satunya adalah mereka yang berusaha seperti itu. Dan baru kita bicara soal ini jaminan investasi dan seterusnya. Kita ingin agar masyarakat hukum adat yang ada di Papua merasakan satu jaminan kepastian tentang kepemilikan lahan-lahan mereka yang disebut dengan hak ulayat mereka. Itu yang pertama. Yang berikut, Pergub ini sebenarnya berusaha untuk mengedepankan masyarakat adat dalam arti dalam proses pengambilan keputusan. Ya, karena di Padiatapa ini, apabila masyarakat tidak setuju, maka investasi itu jangan sekali-kali untuk dilanjutkan. Itu dari maksud dari Padiatapa. Satu, kita memberikan keuntungan kepada masyarakat. Dua, kita memberikan delegate power. Kita memberikan kekuasaan kepada masyarakat adat untuk mengambil keputusan. Nah, tentunya kita berharap Pergub ini bisa menaungi 5 wilayah adat yang ada di Papua. Informasi berikutnya masih datang dari Papua Tribuners. Kepolisian Resort atau Polres Manokwari, Polda Papua Barat kembali menggelar Operasi Zebra Mansinam. Operasi Zebra Mansinam berlangsung mulai hari ini, Senin 15 November 2021, hingga 28 November 2021 mendatang. Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini juga didukung oleh sejumlah instansi lain di Manokwari. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari jurnalis Tribun Papua Barat, ada Sahwan Asari Raharusun yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sahwan. Halo Dea.
Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana untuk pelaksanaan operasi Zebra Mansinam di Manokwari untuk hari pertama ini? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bahwa sejak pagi tadi Polres Manokwari, dalam hal ini Satlantas Polres Manokwari dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari menggelar apel gelar pasukan yang mana di dalamnya ada dilibatkan sebanyak 28 personil anggota Satlantas Polres Manokwari dan juga tim dari luar instansi kepolisian seperti Satpol PP, TNI dan juga Dinas Perhubungan itu sendiri. Dan hari ini setelah dilakukan apel gelar pasukan, sejumlah personil dikerahkan untuk melakukan penertiban perdana di ruas Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari itu sendiri. Ya. Safwan, berdasarkan pantauan Anda untuk target dalam operasi Zebra Mansinam kali ini siapa saja? Iya, target dalam operasi Zebra kali ini tentu sangat diutamakan adalah upaya-upaya preventif, dalam hal ini sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat dalam berkendara. Namun tidak menutup kemungkinan aparat kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Manokwari pun tidak segan-segan untuk melakukan upaya-upaya dalam bentuk tindak langsung seperti tilang dan juga pemberian sanksi lain seperti teguran dan lain-lain begitu. Pantauan di lapangan di hari operasi pertama ini, Safwan, bagaimana saat berlangsung? Apakah sudah ada pengendara kendaraan yang sudah ditilang atau bagaimana? Iya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, hari perdana gelar operasi Zebra Mansinam di Kabupaten Manokwari sendiri sudah mulai sejumlah pengendara mulai terjaring razia. Salah satunya itu para siswa yang tidak menggunakan helm dan juga tadi sempat rekan kita sesama jurnalis juga di Kabupaten Manokwari sempat ditilang oleh aparat kepolisian begitu. Baik, Tribuners, berikut akan kami tayangkan hasil wawancara rekan Safwan bersama AKBP Dadang Kurniawan selaku Kapolres Manokwari selengkapnya. Sasaran kami di sini adalah para pengguna kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, maupun angkutan. Yang mana kami prioritaskan untuk tindakan pertama adalah preemptif dan preventif duluan, 100% itu. Tetapi untuk pelanggaran ataupun yang didapatkan di lapangan yang potensi bisa menyebabkan laka lantas ataupun membahayakan bagi orang lain, kami perintahkan tetap dilakukan upaya penindakan secara tegas, terukur, di mana di sini adalah upayanya adalah dalam bentuk tilang, ya, tilang ataupun mengamankan kendaraan yang mungkin tidak sesuai standar dan lain sebagainya. Tetapi yang utama tetap edukasi ataupun preemptif maupun preventifnya. Jumlah personel seluruh anggota lalu lintas yang ada 28 orang ditambah dari instansi samping, nanti disesuaikan dari instansi samping, contoh Dinas Perhubungan, Pol PP, dan TNI nanti tentatif di lapangan. Kami tetap akan mengundang dari instansi-instansi samping tersebut untuk kegiatan. Terus ditambah lagi nanti tetap bagi petugas tetap mengingatkan masalah protokol kesehatan, jadi tidak hanya fokus pada kendaraan ataupun pengguna kendaraan, tetapi masalah prokesnya tetap untuk dihimbau untuk digunakan. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah, Tribuners. Jan Etes Sri Narendra, anak dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan juga Selvi Ananda,
menunjukkan bakatnya di bidang olahraga bela diri. Cucu Presiden Jokowi ini ternyata jago dalam bela diri taekwondo. Bahkan baru-baru ini Jan Etes mendapatkan juara dalam turnamen taekwondo yang berlangsung di SKB Solo Sensation. Untuk mengetahui lebih detailnya, terkait informasi ini sudah bergabung bersama kami rekan Christine Intan, jurnalis dari Tribun Solo yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Christine. Halo, rekan Christine. Halo, rekan Dea. Ya, rekan Christine, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana momen saat Jan Etes ini mengikuti turnamen taekwondo? Baik, terima kasih Dea. Terkait dengan momen bagaimana saat Jan Etes melakukan aksi ataupun pertandingan taekwondo pada hari Minggu 14 November 2021 pada pukul 9.19 waktu Indonesia Barat di konferensi hall Terminal Tirtonadi pada hari kemarin memang pertandingan cukup bagus dan juga dari Jan Etes berada di tim merah, sedangkan untuk tim lawan berada tim biru yaitu Ignatius Jason. Dalam pertandingan ini sekitar 1 menit dengan skor 20, 25 dan 10 dimenangkan oleh Jan Etes. Ya. Lalu saat suasana saat Etes tampil itu seperti apa? Baik, untuk suasana saat pertandingan memang sangat meriah. Di sana juga tampak ada 2 orang tua dari Jan Etes yaitu Gibran dan Selvi Ananda yang menonton secara langsung. Dan dari pantauan di lapangan juga Gibran mengenakan baju merah muda dan untuk Selvi menggunakan baju putih dengan terlihat bersemangat terhadap penampilan Jan Etes itu sendiri, karena pada dasarnya Jan Etes merupakan baru pertama melakukan pertandingan ini dan langsung memenangkan juara 1 di ajang SKB Solo Sensation pada kelas koreografi pemula pada hari kemarin. Ya. Christine, orang tua dari Jan Etes yakni Gibran dan Selvi datang langsung ya untuk mendukung anaknya. Bagaimana saat itu tanggapan mereka melihat pertandingan Jan Etes dan yang berhasil juga memenangkan pertandingan itu? Baik, terkait dengan pantauan di lapangan, saat itu Gibran langsung terlihat menyemangati Jan Etes untuk langsung maju, menyerang untuk melawan Jan Etes itu sendiri. Sedangkan untuk Selvi asik memvideokan Jan Etes pada seperti ibu pada umumnya, yaitu memvideokan Jan Etes dengan penuh semangat, juga menyemangati Jan Etes sebelum melakukan tampil saat aksi taekwondo yang dilakukan oleh Jan Etes itu sendiri. Saat dikonfirmasi ataupun setelah dilakukannya pengalungan medali oleh Jan Etes dikenakan kepada Jan Etes, Gibran dan Selvi juga merasa bangga dan Gibran mengatakan lumayan sudah mendapatkan medali emas pada pertandingan pertama Jan Etes. Sedangkan untuk Selvi Ananda sendiri mengatakan merasa deg-degan melihat Jan Etes menggunakan ataupun saya melakukan aksi taekwondo itu sendiri, dan saat itu juga Selvi juga merasa pertandingan ini menjadi salah satu latihan mental bagi Jan Etes, karena pada dasarnya Jan Etes juga melakukan beberapa les, salah satunya juga taekwondo dan kemarin juga melakukan les piano. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Christine untuk informasi Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Satpol PP, Dinas Pariwisata, TNI, Polri di Kota Medan serta pihak lainnya memantau tempat hiburan Holy Wings. Padahal tempat hiburan malam itu baru buka tepatnya di Jalan Merak Jingga. Kabarnya tempat hiburan malam itu juga sempat dipromosikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Medan. Ada Vian yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Vian. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Vian, berdasarkan informasi yang Anda himpun terkait dari tempat hiburan malam Holy Wings ini dirazia ya oleh aparat terkait, apakah tempat hiburan itu belum berizin atau bagaimana sehingga dilakukan razia oleh aparat? Ya, baik rekan Dea dan juga pemirsa di rumah. Tadi malam tempat hiburan malam Holy Wing untuk pertama kalinya dibuka di Kota Medan di tempat yang baru. Namun pada saat itu sekitar pukul 20.30 petugas Satgas mendatangi lokasi tersebut dan merazia sejumlah pengunjung terkait protokol kesehatan.
Dan terkait izin, Dinas Pariwisata menyebutkan bahwasanya tempat hiburan malam tersebut telah mengantongi izin. Namun meski telah memiliki izin usaha, sebagaimana yang dilansir dari website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan yang menyangkut teknis izin dari tempat tersebut, disebutkan bahwa setiap badan usaha yang sudah mengajukan izin harus memiliki komitmen usaha dengan pemerintah. Namun sejauh ini Dinas Pariwisata belum menyebutkan apakah tempat hiburan malam tersebut memiliki komitmen dengan pemerintah Kota Medan. Baik, begitu. Lalu Vian, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana saat itu suasana hari pertama Holy Wings ini dibuka di Kota Medan? Ya, berdasarkan dari pantauan tadi malam, Holy Wings sendiri memang ramai pengunjung yang datang, namun tidak semuanya diizinkan untuk masuk ke dalam, karena mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dan membatasi para pengunjung. Pengunjung pun banyak yang berdiri di depan Holy Wing yang tidak diizinkan masuk ke dalam, karena waktu pembukaan sekitar jam 6, memang petugas Satgas COVID telah berada di lokasi. Baik, rekan Dea. Iya, lalu bagaimana saat dilakukan razia Holy Wings ini, Vian? Ya, petugas langsung datang masuk ke dalam sekitar jam 20.30 dan langsung menyarankan untuk agar pengunjung memubarkan diri. Termasuk tadi malam juga hadir pengacara kondang Hotman Paris. Dia pun ketika petugas masuk ke dalam Holy Wing, dia juga beranjak pergi. Ketika kita ingin mewawancarai Hotman Paris, namun dia tidak bersedia diwawancarai. Baik, Dea. Baik, Tribuners, terkait dengan razia tempat hiburan malam Holy Wings ini, rekan Vian juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, ada Yuda Pratiwi Setiawan. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Kami dapat dan memang sudah sesuai dengan OSS-nya, dan memang sudah sesuai. Kalau dari pantauan Dinas Pariwisata itu terkait dengan tempat hiburan yang ada di Kota Medan, itu gimana? Apakah sudah disosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan dan yang lain-lain, gimana Pak? Sudah kami sosialisasikan. Dan dari pantauan dari Dispar itu ada beberapa dari tempat hiburan yang mungkin masih belum siap terkait dengan protokol kesehatannya. Kita selama COVID-19 ini kita terus tiap malam bersama Satpol PP mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan restoran dan kafe. Semua pelaku pariwisata sudah kita sosialisasikan tentang prokes. Nah Bang, ini kan level 2 Medan Bang. Ya. Pelaku usaha jam berapa aja Bang operasionalnya yang idealnya Bang? Sesuai dengan surat edaran terakhir, itu untuk kafe dan restoran itu jam 9 malam, hiburan malam sampai jam 21.00. Nah Bang, kabarnya kan di Jawa itu tempat hiburan malam itu bisa sampai melewati jam 9. Nah, apakah untuk di Medan ini nantinya akan beranjak seperti yang di Jawa atau gimana Bang? Kalau itu tergantung nanti bagaimana kebijakan dari pusat tentang level COVID di Kota Medan. Informasi berikutnya datang dari Kepulauan Riau, Tribuners. Memiliki keahlian khusus, tidak harus mereka yang berpendidikan tinggi atau sebagai manusia normal. Namun disabilitas seperti tuli dan tunarungu juga bisa membuktikan keahliannya lewat berbagai jenis lukisan yang indah. Seperti yang dilakukan oleh Perlindungan Yuda Marbun. Melukis menjadi cara Yuda mengekspresikan imajinasi dan perasaannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roni. Halo rekan Roni, bisa mendengar kami dari studio? Ya, selamat siang rekan Dea.
Ya, Roni, bisa Anda informasikan sejak kapan Yuda ini belajar melukis dan bagaimana juga prestasinya sejauh ini? Baik, rekan Dea dan juga Tribuners memiliki keahlian khusus. Tidak harus mereka yang berpendidikan tinggi ya, ataupun menjadi manusia normal seperti biasanya. Namun seorang disabilitas tuli dan juga tunarungu juga bisa membuktikan keahliannya lewat berbagai jenis lukisan yang indah. Ia adalah Perlindungan Yuda Marbun. Saat ditemui di kediamannya, Perlindungan ataupun Terdakwa Pak Yuda mengaku sejak umur 7 tahun sudah mulai belajar melukis. Saat pertama kali melukis, dirinya hanya menggunakan alat seadanya, karena pada waktu itu memang belum secanggih ya saat ini. Kendati demikian, Yuda menceritakan jika dirinya sudah pernah menjuarai beberapa perlombaan melukis. Salah satunya yakni Lomba Lukis Internasional Umum di Jakarta Pusat pada tahun 1991 yang lalu. Demikian, Dea. Lalu berdasarkan pantauan Anda di tempat Yuda ini, sudah berapa banyak lukisan yang berhasil dilukis oleh Yuda dan apa saja gambar-gambar tersebut, Roni? Baik, Dea, melalui komunikasi singkat kami bersama Yuda via tulisan ya, ia mengatakan bahwa sejak kecil hingga saat ini dirinya sudah menghasilkan berbagai macam lukisan dengan total kurang lebih puluhan hingga ratusan lukisan begitu. Yuda juga mengaku dari berbagai macam lukisan tersebut dirinya lebih suka melukis wajah-wajah tokoh ya, seperti kepala daerah dan beberapa pimpinan DPR, baik yang ada di Sumatera Utara tempat kampung halamannya dan juga di Kota Batam saat ini. Demikian, Dea. Ya, Roni, terakhir ini Anda juga sempat ya menemui secara langsung Yuda, bagaimana, apakah ada yang disampaikan oleh Yuda terkait mungkin keinginannya saat ini? Baik, Dea, adapun keinginan terbesar dari Yuda saat ini adalah dirinya ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan juga Ketua DPRD Kota Batam yakni Nurianto ataupun sering akrab disapa Cak Nur. Ia ingin ketemu, yakni bertujuan untuk menyerahkan secara langsung hasil lukisannya tersebut sebelum meninggalkan Kota Batam ataupun pergi ke Pekanbaru. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Roni, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibatnya tebing setinggi 30 meter di Dusun Putu, Desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan longsor. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden itu. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan disampaikan oleh rekan Tommy Pasero, jurnalis dari Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tommy. Halo rekan Tommy. Iya, halo rekan Dea. Rekan Tommy, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologi hingga terjadinya longsor yang menelan korban jiwa ini? Iya, dapat kami laporkan dia bencana longsor di Dusun Putu, Desa Randamat, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada Minggu kemarin, Minggu sore, di mana dalam kejadian longsor ini seorang warga bernama Yusuf tewas tertimbun longsor. Kronologi bencana longsor hingga menimbulkan korban jiwa ini bermula saat Yusuf hendak mengambil makanan untuk ternak kerbaunya. Saat sedang mengambil makanan untuk ternaknya tersebut, tiba-tiba terjadi hujan sehingga Yusuf memilih untuk berteduh di sebuah pondok. Nah, saat dia sedang berteduh itu, tanpa disadari tebing setinggi 30 meter yang berada di belakang pondok itu longsor, sehingga menimbun pondok tersebut yang ditempati Yusuf berteduh. Sekitar 1 jam pasca terjadinya longsor, saksi bernama Martin hingga di TKP atau tempat terjadinya longsor dan melihat sebuah kaki muncul di material longsor tersebut. Dari sinilah Martin melaporkan atau menginformasikan ke warga lainnya untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun longsor ini. Dea. Ya, lalu seperti apa saat itu proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun longsor ini, Tommy? Iya, evakuasi dilakukan ya setelah pihak kepolisian dari Polsek Makale tiba di lokasi. Mereka bersama-sama beberapa warga setempat mengevakuasi korban menggunakan alat seadanya. Kemudian korban dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi longsor ini. Dea. Tapi selain korban jiwa, apa ada dampak lain yang ditimbulkan bencana longsor ini pasca longsor itu terjadi dan bagaimana, apakah sudah ada upaya dilakukan oleh pihak terkait? Ya, dampak yang ditimbulkan dari longsor ini juga dia semalam kemarin satu desa atau aliran listrik di Desa Randan Batu itu padam selama 1 malam. Selain itu akses jalan desa yang menghubungkan Randan Batu ke Kecamatan Makale juga terputus. Akibatnya sebanyak 86 kepala keluarga yang berada di dalam satu dusun, yakni Dusun Putu, hingga saat ini terisolir. Dari pihak pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pagi tadi telah menyalurkan bantuan darurat kepada warga yang terdampak longsor, begitu pula kepada korban yang meninggal dunia. Untuk pembersihan material longsor, kami dapat informasikan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan koordinasi dengan Dinas PU untuk pengadaan alat berat untuk pembersihan material longsor. Ya. Baik, Tribuners, rekan Tommy juga sebelumnya sempat melakukan wawancara bersama Kepala Desa Randan Batu, Nathaniel, terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ini korban keluar rumah untuk mencari rumput untuk kerbau ternaknya. Lalu karena ini hujan deras, jadi ada kemungkinan air sudah tertampung di bukit di atas.
dan sementara mencari rumput dan bersih-bersih di sekitar kandang kerbaunya, lalu runtuh dari atas, tertimbun. Masyarakat panik dan keluarga pergi mencari karena dikira ada di luar, ditanya di tetangga, ternyata tidak ada. Lalu balik ke sekitar rumah, ternyata kelihatan kedua kakinya sudah tertimbun di bawah. Material longsor tanggul menimpa tempat ibadah GPDI di lingkungan 1 Teling Atas, Kampung Loyang, Kota Manado. Lokasi longsor ini adalah jalan akses masyarakat dari Kelurahan Banjer untuk ke gereja. Saat dikonfirmasi, pihak gereja mengatakan bahwa insiden ini merupakan kedua kalinya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Ada rekan Fistel Mukuan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fistel. Halo Dea. Fistel, berdasarkan pantauan Anda seperti apa untuk lokasi kejadian itu? Makasih Dea. Dari hasil pantauan kami saat itu memang bagian pinggir sebelah kanan rumah gereja GPDI itu ada kerusakan karena diakibatkan longsor. Ternyata longsor ini sudah terjadi yang kedua kalinya. Yang pertama longsor tanggul yang tidak terlalu besar, dan kedua lebih besar lagi, sehingga mengakibatkan tempat ibadah ini rusak di bagian sebelah kanan. Sehingga dari pantauan kami dari pihak warga dan lurah sudah menutupi longsor dengan terpal agar air tidak terlalu menyerap di lokasi longsor yang telah terjadi. Namun di gereja itu sudah tidak ada orang yang diberikan kesempatan untuk masuk ke situ, apalagi saat pantauan kami masih ada hujan ringan. Dengan begitu warga dan kepala lingkungan menghimbau agar tidak ada masyarakat yang mendekat lagi ke situ, apalagi hujan deras. Demikian rekan Dea. Ya, Vista, lalu terkait kejadian longsor yang menimpa gereja ini sudah 2 kali terjadi ya. Apakah sudah ada tanggapan atau respons dari pemerintah Kota Manado? Ya, sebelum pantauan kami ternyata sudah dari pemerintah Kota Manado sudah mengutus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado, BPBD Kota Manado, ada Kepala Dinas PU Kota Manado dan Kepala Dinas Sosial Kota Manado yang sudah memantau langsung dan sudah memberikan bantuan secara langsung dari Dinas Sosial, dan dari Dinas PU sudah menjanjikan kepada pendeta di Gereja GPDI bahwa akan segera diperbaiki agar tidak terjadi longsor susulan. Dengan begitu juga Kepala BPBD Kota Manado menghimbau agar masyarakat terus berhati-hati karena masih di tengah musim hujan saat ini. Demikian rekan Dea. Lalu bagaimana tanggapan atau keluhan dari pihak gereja sendiri, Vista, terkait insiden ini? Ya, kami sudah menemui pendeta Yeti Soputan dan dia berharap dengan adanya tinjauan dari pemerintah Kota Manado semoga cepat diperbaiki, karena akses ini atau jalan yang longsor ini itu adalah akses sebagian besar warga Banjer untuk ke gereja, dan dia berharap jangan sampai kejadian longsor kembali terjadi lagi kalau tidak cepat diperbaiki. Dengan begitu dia berharap agar dari Dinas PU segera memperbaiki agar tidak terjadi longsor susulan. Demikian rekan Dea. Baik, Vestel. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama pendeta dari GPDI, Yeti Soputan, selengkapnya. Hari Kamis sore pertama. Kedua hari Jumat siang. So, kedua kalinya ya? Iya, kedua kali. Pertama setengah atau bagaimana? Pertama baru tanggul sedikit ya? Sedikit. Ini jalan Pak, atas itu jalannya? Iya, atas itu jalannya? Di atas jalan. Maunya busi ada berdiri orang seperti pendia jalan. Dari pemerintah yang datang sini, so ada apa saja? Siapa saja? Lurah Teling, Lurah Banjer, pala lingkungan orang ketuk yang bekerja keras, sama apa tadi bantuan apa? BPBD, Kota Manado. Manado.
dengan PU Manado, PUPR Kota Manado, dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial. Harapan saya supaya pemerintah dapat melihatlah keberadaan yang ada, memperbaiki cepat karena ini jalan akses masyarakat dari banjir sampai sini semua di sini ke gereja, orang semua jalan sini, nggak ada jalan lain selain jalan ini pergi ke gereja. Kita menuju kabar berikutnya. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lebih dari 3 pekan ini, ratusan ribu jiwa terdampak dan 33.000 lebih jiwa diantaranya mengungsi tersebar di 9 kecamatan. Banjir ini menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Sintang juga nyaris lumpuh. Kabarnya, sepanjang banjir melanda Sintang sudah ada 2 ibu hamil yang melahirkan di atas perahu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Agus Pujianto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Rekan Agus, bagaimana bisa Anda informasikan untuk kondisi terkini banjir di Kabupaten Sintang yang melanda kabarnya memang sudah 3 pekan terakhir? Baik, rekan Dea dan Tribun dimanapun Anda berada dapat saya laporkan bahwa banjir di Kabupaten Sintang sudah melanda sejak 3 pekan terakhir, dimulai sejak 3 Oktober lalu. Banjir pada hari ini memang berangsur surut sejak 3 hari terakhir, namun volume airnya masih cukup tinggi di beberapa ruas jalan di sekitaran kota Sintang. Akibatnya sejumlah ruas jalan juga belum bisa dilewati kendaraan roda 2. Kemudian banjir juga menyebabkan lebih dari 140.000 jiwa terdampak dan 33.000 jiwa diantaranya mengungsi ke 34 posko pengungsian yang disiapkan baik oleh pemerintah, relawan maupun pihak desa, bahkan ada juga yang di kebun karet maupun di kuburan. Dea. Sejauh ini ada berapa posko pengungsian yang didirikan mengingat sudah 3 pekan banjir ini menggenang di sana? Baik, total ada 33 posko pengungsian yang sudah dibentuk. 5 posko utama itu dari pemerintah daerah, selebihnya itu ada relawan, kemudian desa, dan juga dari pemerintah kelurahan maupun kecamatan. Selebihnya ada juga masyarakat mandiri yang mendirikan posko ataupun tenda darurat di kebun karet, gitu sampai dengan di kuburan. Ya. Rekan Agus, informasinya Mensos Risma hingga Kepala BNPB juga sudah datang ke Sintang terkait adanya musibah banjir ini. Apa saja pesannya untuk Pemda? Benar ya, bahwa beberapa pekan lalu Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga Kepala BNPB Gani Prasetyo melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Sintang dan meninjau beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Keduanya menyinggung soal bencana alam hidrologi ini akibat dampak dari fenomena La Nina yang berakibat pada tingginya curah hujan. Ada pesan penting yang disampaikan kedua pejabat tersebut agar Pemda melakukan langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi dampak jangka panjang akibat banjir tersebut. Kemudian Pemda juga diminta agar fokus terhadap penyelamatan jiwa masyarakat dan juga penyaluran bantuan. Ya. Apa saja saat ini kebutuhan para pengungsi, rekan Agus, dan juga sudah berapa banyak bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah sejauh ini? Baik ya, saat ini bantuan baik dari pemerintah Provinsi Kalbar maupun beras cadangan pemerintah dan juga dari para donatur dan relawan sudah mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Saat ini ada 9 kecamatan yang masih terdampak banjir dan beras tersebut sudah didistribusikan. Kemudian soal kebutuhan masyarakat yang saat ini masih sangat mendesak itu adalah air bersih karena distribusinya sangat sulit. Sebagian besar akses jalan darat itu terputus sehingga satu-satunya distribusi hanya melalui perahu. Ya. Ya, rekan Agus, terakhir ini tadi juga sudah sempat saya singgung terkait cerita adanya 2 ibu hamil yang melahirkan di atas perahu saat banjir ini. Bagaimana bisa Anda informasikan lebih detailnya? Baik ya, benar bahwa ada 2 ibu hamil sepanjang banjir melanda Sintang ini yang melahirkan di atas perahu.
pertama itu ada Ibu Nuryati, itu melahirkan di atas perahu pada tanggal 1 November lalu. Saat itu Ibu Nuryati berencana berangkat ke rumah bidan yang jarak tempuhnya sekitar 1 jam dari desanya, karena sudah tidak kuat menahan, akhirnya melahirkan di tengah jalan dan dibantu oleh suaminya langsung. Kemudian yang terbaru itu ada Ibu Kartini, melahirkan juga di atas perahu pada Minggu tengah malam, dan itu juga karena banjir menyebabkan akses jalan darat itu tidak bisa dilewati sehingga harus menggunakan perahu. Namun sebelum sampai di Puskesmas Sungai Durian, demikian Ibu Kartini sudah terlebih dahulu melahirkan di atas sampan dibantu oleh keluarganya yang ikut serta dalam perahu tersebut. Saat ini kesemuanya, baik kedua ibu hamil yang melahirkan di atas perahu itu kondisinya sudah baik dan berada di pengungsian maupun di rumah masing-masing. Ya. Baik, rekan Agus. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama warga Sintang, Kalimantan Barat bernama Kartini selengkapnya. Kalau lahirnya sih, kalau pas lahirnya sih jam 12 lewat 2 katanya. Kata mereka yang nengok jamnya. Untuk prosesnya, Bu? Ya, memang itu makan. Itulah yang nyambut tuh adik, istrinya adik, itu suami saya tuh. Saya gitu baru yang itunya manggil Bu Bidan. Ke sini kan. Perahu tuh, Bu. Ada was-wasnya, saya yang di was-was saya tuh ari-arinya belum keluar. Itu aja ini was-was. Cerbenya enggak ada ya? Enggak ada. Jadi rasanya gimana lah Bu saat melahirkan di atas sempit itu? Ya bersyukur aja lah, alhamdulillah karena dengan selamat kan. Kondisinya memang jalan Mangkurai itu tidak ada akses untuk menuju ke puskesmas. Jadi akses utama satu-satunya yang lebih cepat adalah melewati sungai. Nah, cerita dari teman saya yang membantu tadi malam itu, mereka ternyata udah dipanggil sama keluarganya ke sini untuk menolong lahiran di Lapter itu. Speed mereka ada di Lapter, jadi di sana ternyata mereka saat datang bayi sudah lahir. Nah, saat karena bayi sudah lahir tapi kondisi bayi itu menangis kuat dan semuanya keadaan baik juga, tidak biru. Saat ini mereka sudah boleh pulang oleh dokter. Selanjutnya mereka kemungkinan pulangnya itu ke Mangkurai lagi dan menggunakan speed lagi kemungkinan. Bencana tanah longsor terjadi di sejumlah titik wilayah Sulawesi Barat. Longsor diantaranya terjadi di perbatasan Desa Boteng dan juga Desa Takadeang. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di Jalan Trans Sulawesi menuju Majene. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar, Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rahman. Ya, halo dia. Rekan Rahman, kapan terjadi longsor dan juga apa dampaknya ini? Longsor yang terjadi di sejumlah titik wilayah Sulawesi Barat. Ya, baik Tribuners, dan dia di studio saya akan melaporkan terkait kejadian longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi penghubung antara Mamuju dan Majene, Desa Boteng dan Desa Takandeang. Jadi kejadian longsor ini terjadi pada 12 November 2021 kemarin atau hari Jumat tepatnya. Kejadian longsor ini mengakibatkan kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi selama 2 hari. Begitu, Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan berapa lama terjadi kemacetan panjang akibat bencana ini dan juga berapa kilometer kemacetan ini terjadi? Ya, kemacetan terjadi sejak Jumat sampai hari Sabtu dan selama 14 jam terjadi kemacetan panjang dan sekitar 4 km dari arah Mamuju menuju Makassar, dan kemudian dari Makassar menuju ke Mamuju pun demikian. Jadi total kemacetan panjang yang terjadi ada sekitar 15 km.
Seperti Baik. itu. Lalu berdasarkan pantauan Anda, seperti apa kondisi terkini di lokasi longsor, Rahman? Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa yang pertama beberapa kendaraan memang tidak bisa jalan, memang macet total. Kemudian beberapa jalan yang ada di lokasi tersebut itu tertimbun oleh lumpur sehingga kendaraan tidak roda kendaraan itu tidak bisa terputar, sehingga beberapa warga yang di sana dan aparat yang membantu, aparat kepolisian dan TNI yang membantu para warga yang melintas. Dan kemarin juga saya dapatkan bahwa yang kendaraan yang hanya bisa melintas itu adalah kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan roda 4 itu tidak bisa, dia seperti itu. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Sulbar, Rahman, untuk informasi yang Anda berikan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jembatan alternatif Banenai di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali miring seusai dihantam banjir. Hal ini dikarenakan hujan deras disertai banjir kiriman dari wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan Belu pada Sabtu 13 November 2021 malam. Banjir menghantam salah satu titik penyangga jembatan darurat yang dibuat dari bronjong. Selengkapnya akan disampaikan rekan Edi Hayong, jurnalis Pos Kupang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Edi. Sekarang kami sudah terhubung bersama jurnalis Pos Kupang, ada Edi. Halo Edi, bagaimana bisa Anda laporkan kondisi terkini jembatan Banenai Malaka seusai dihantam banjir? Baik rekan Dea, saya perlu melaporkan bahwa intensitas curah hujan di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur dalam sepekan ini cukup tinggi. Tingkat intensitasnya mencapai puncak pada tanggal 12 November sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah, di mana banjir kiriman dari daerah hulu seperti di Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan masuk Belu berdampak pada kerusakan penyangga jembatan alternatif Banenai di Kabupaten Malaka yang merupakan daerah hilir. Saya perlu melaporkan bahwa kondisi jembatan miring ini karena banjir mengikis dasar tanah pada titik penyangga jembatan alternatif tersebut yang terbuat dari lapisan bronjong. Walaupun kondisi jembatan miring, namun arus kendaraan masih diperbolehkan melintas. Saya juga perlu informasikan juga bahwa ini merupakan kejadian kedua setelah sebelumnya tanggal 24 Juni yang lalu juga terjadi hal yang sama. Dan sampai saat ini situasi cuaca di Kabupaten Malaka cukup cerah dan sejak pagi tadi belum ada hujan dan aliran banjir di Das Banenai juga sudah mulai turun. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bagaimana untuk arus lalu lintas di sana mengingat jembatan itu kini miring? Apakah dibatasi untuk kendaraan yang lewat di sana? Baik rekan Dea. Arus kendaraan saat ini berjalan normal baik roda 2 maupun roda 4. Pasca kejadian kemarin, jajaran Satlantas Polres Malaka di bawah pimpinan Kasatlantas Ibda Mater Klau bersama anggota turun langsung ke lokasi untuk mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan. Adapun kendaraan yang melintas di area jembatan alternatif ini dibatasi dengan tonase 5 ton ke bawah, sementara kendaraan yang besar tidak diizinkan melintas sampai sejauh ini. Dan pada saat melakukan pengaturan arus lalu lintas, Kasatlantas juga mengimbau kepada para pengendara untuk selalu berhati-hati ketika melintasi jembatan alternatif ini, ya. Ya, rekan Edi, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar jembatan tersebut terkait kejadian ini?
Baik rekan Dea, dari hasil komunikasi kami dengan warga yang melintas di daerah ini, warga sangat prihatin dengan peristiwa alam tersebut. Mereka berharap agar secepatnya ditangani sehingga mobilisasi kebutuhan sembako dan lain-lain di wilayah Malaka ini tidak mengalami hambatan. Karena ini apabila tidak ditangani segera, maka jembatan ini bakal roboh dan kegiatan perekonomian warga bakal lumpuh total dia. Demikian ya. Ya, rekan Edi menanggapi dari keinginan warga ini, apakah sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk menangani ambruknya salah satu penyangga jembatan ini terkait banjir tersebut? Baik rekan Dea, dari hasil pantauan kami di lapangan, pemerintah daerah Kabupaten Malaka sejauh ini belum mengambil langkah terkait penanganan perbaikan jembatan darurat yang miring ini. Ini juga dari hasil konfirmasi kami dengan Kepala BPBD Malaka bahwa penanganan ini juga terkait dengan anggaran karena ini jalur jalan negara sehingga mesti dikonfirmasikan juga dengan otoritas di tingkat atas. Dalam hal ini kewenangan anggaran ada pada pemerintah di tingkat provinsi maupun di pemerintah pusat. Tetapi antisipasi manakala arus banjirnya cukup tinggi dalam pekan ke depan ini, maka himbauan dari pemerintah Kabupaten Malaka dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meminta kepada warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran Sungai Benanain untuk selalu siaga dan segera memberikan laporan kepada pemerintah setempat manakala mereka mengalami kendala. Dan langkah yang diambil oleh kepolisian khususnya Resort Malaka juga sudah berkoordinasi dengan pihak proyek dalam hal ini PT Wika yang melakukan kegiatan pembangunan Benanain pasca dihantam banjir Seroja pada April lalu untuk bisa menakar kekuatan daripada penyangga jembatan ini, apakah ke depan ini masih bisa dilalui oleh kendaraan atau dibatasi. Demikian rekan ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Edi bersama Kasat Lantas Polres Malaka, Ibda Maternus Klau. Selengkapnya. Di sekitaran jembatan Benanain, karena terjadi tadi malam sekitar jam 11 atau jam 12, jembatan Benanain yang darurat mengalami banjir besar, tapi jembatan untuk sementara masih aman terkendali. Hanya dikasih batas-batas untuk masyarakat yang melintas menggunakan kendaraan roda 4, roda 6 tidak membawa atau membuat barang-barang yang berat. Contohnya buat eksa atau buat bahan bangunan, sembako yang tersedia. Yang mobil yang melintas di sini, yang mobil kecil, yang mobil besar, contohnya trek, tapi trek yang kosong. Karena untuk menjaga kemungkinan sampai terjadi kerusakan jembatan tersebut. Dan masyarakat untuk sementara masih melintas dari arah jalur Kecamatan Mobiku, Weliman, Hudu Foho, Besikama, Malaka Barat, dan arah ke Atambo juga sementara lancar. Dan aktivitas kendaraan roda 2, roda 4 untuk sementara lancar. Dan kondisi jembatan sementara saya berdampingan dengan tim teknis dari PT Wika. Sudah sementara tim teknis sementara lagi ukur kekuatan jembatan tersebut apakah masih dalam keadaan normal, dan kami sudah koordinasi untuk sementara jembatan masih bisa digunakan dan masih stabil. Tribuners, kami masih akan kembali dengan kabar pilihan lainnya, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Tribuners, warga Medanga Karangbaru, Aceh Tamiang kehilangan 1 unit mobil setelah diduga ditipu seorang pria yang mengaku sebagai aparat. Pelaku membawa kabur mobil korban dengan modus berpura-pura menyewanya untuk mengambil barang ke Medan, Sumatera Utara. Korban diminta membawa motor pelaku sementara mobilnya dibawa pergi. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Rahmat Wiguna, jurnalis Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo, rekan Rahmat. Halo, ya rekan dia. Ya rekan Rahmat, bagaimana bisa Anda informasikan awal kejahatan ini bisa terjadi?
Ya, bisa saya laporkan kejadian ini diawali kedatangan seorang pria ke tempat usaha korban di Kampung Bundar pada Minggu pagi. Korban ya Ponidi memang selama ini menggunakan mobil pickup itu disewakan oleh dia untuk mengantar atau menjemput barang. Sudah lama itu di profesi itu dilakukan Pak Ponidi. Dan ketika Minggu pagi ada seorang pria datang untuk menyewa mobil pick-up-nya menjemput barang ke Medan, korban tidak berpikir panjang dan langsung menerimanya. Untuk menempuh jarak ke Medan dari Kuala Simpang tempat usaha korban dibutuhkan jarak tempuh sekitar 3 jam atau 4 jam. Demikian dia. Iya, lalu terkait kejadian ini apakah korban sudah membuat laporan ke pihak berwajib? Kejahatan ini sendiri terjadi di tengah perjalanan, tepatnya di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, atau berjarak tempuh sekitar 2 jam dari kota Kuala Simpang. Pelaku sendiri dalam aksinya mengaku sebagai aparat keamanan. Dia juga menyebut salah satu institusi yang ada di Aceh Tamiang. Menariknya, ketika pelaku datang ke rumah korban, dia mengendarai sepeda motor. Sepeda motor ini sendiri belakangan dibawa oleh anak korban bernama Dedi. Dedi memacu sepeda motor ini ke Medan dengan cara mengikuti mobil pickup yang dikendarai pelaku bersama ayahnya Pak Ponidi. Dan di Stabat itu pelaku membujuk si Dedi untuk minum air tebu di pinggir jalan kota Stabat yang banyak tersedia di pinggir jalan. Sementara pelaku bersama ayah Dedi atau korban Pak Ponidi melanjutkan perjalanan ke kantor Samsat Stabat. Setibanya di kantor Samsat ini, pelaku meninggalkan korban. Korban atas nama Pak Ponidi ditinggalkan di kantor Samsat dengan alasan pelaku yang sejauh ini identitasnya belum diketahui ingin mengambil mobil Innova pribadi miliknya. Jadi dia seolah-olah menggunakan mobil pickup milik korban untuk ke rumahnya di Stabat, mengambil Innova, dan Innova itu sendiri rencananya menurut pelaku dikemudikannya sendiri ke Medan. Demikian dia. Ya, lalu bagaimana sekarang ini, apakah kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi dan bagaimana untuk perkembangan kasus ini? Pasca kejadian itu, korban langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Stabat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejauh ini, informasi perkembangan pengusutan kasus ini belum ada hasil dan korban sendiri memilih belum tidak pulang ke Aceh Tamiang, melainkan dia menumpang sementara di rumah kerabatnya di Tanjung Pura yang masih di Kabupaten Langkat. Jadi korban sembari menunggu perkembangan ini, dia menumpang di rumah keluarganya di Sumatera Utara. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News untuk laporan Anda. Rekan Rahmat, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Sebuah kotak amal di Masjid Ngebleg, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, digasak oleh pencuri pada dini hari. Pelaku diduga mengetahui situasi di dalam masjid, sehingga dengan mudahnya masuk dan mengambil kotak amal yang berisikan uang. Saat melakukan aksinya, pelaku bahkan sempat merusak sejumlah kamera CCTV. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Suriah. Ada Farid Mukarom yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Farid. Ya, baik. Ya. Rekan Farid, bisa Anda ceritakan untuk kronologi aksi pencurian kotak amal di Pare ini? Ya, dapat saya kabarkan dari Kabupaten Kediri, di mana beberapa hari yang lalu terjadi aksi pencurian kotak amal di Masjid Ngebleg, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, dalam aksi pencurian ini pelaku berhasil menggondol satu kotak amal yang diambil pada dini hari sekitar pukul 3, dan diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang atau mencapai 2 orang, kayak gitu. Seperti itu dia.
Berdasarkan informasi yang Anda himpun, berapa nilai perkiraan kerugian dari uang yang dicuri ini, Farid? Untuk perkiraan kerugian, karena kotak amal ini kan merupakan salah satu kotak amal yang besar, ukurannya sangat besar. Jadi dan tempat ini selama 1 tahun, kotak amal ini belum pernah dibuka dan masih ada di masjid itu. Kemudian diperkirakan ketika melihat hitungan dari tahun-tahun sebelumnya, itu mencapai 25 juta rupiah. Bisa lebih dan bisa kurang seperti itu. Ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan kami Farid sudah mewawancarai Kanit Pidum Satreskrim Polres Kediri, Irwan dan juga Irwan Takmir Masjid. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pencuri masuk, terus lihat situasi, terus setelah itu beliaunya merusak CCTV, baru menggergaji, kayaknya pakai alat gergaji sama palu, terus mengambil kotak amal. Setelah itu kotak yang CCTV yang di sebelah barat dialihkan ke atas. Setelah selesai, beliau terus pencuri itu mengangkat kotak amal di bawah dengan sepeda motor ke arah timur. Karena belum dibuka selama 1 tahun, kira-kira kerugian sekitar 25 juta. Ini, jadi kejadian itu memang benar. Untuk laporan sudah kami terima di Polres. Sampai saat ini kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Kita masih mencari bukti-bukti siapa itu pelakunya. Jadi kita pelajari dari rekaman CCTV. Kita beralih ke Bangka Belitung. 1 orang meninggal dunia akibat demam berdarah atau DBD di Kecamatan Munto, Kabupaten Bangka Barat. Kasus ini membuat sejumlah langkah pencegahan dilakukan pemerintah, termasuk fogging di 3 daerah. Kegiatan fogging dilakukan tim gabungan yang terdiri dari BPBD Bangka Barat, Dinas Kesehatan Bangka Barat, dan Puskesmas Muntok. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Bangka Pos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Iya, Dea. Bagaimana bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya kasus DBD yang ada di Bangka Barat? Iya, Dea. Untuk kasus DBD di Kabupaten Bangka Barat sepanjang 2021 ini, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, terdapat 55 kasus warga yang terkena DBD. Dan untuk korban meninggal akibat DBD baru 1 orang, dan itu terjadi sekitar Rabu lalu. Namun perlu diketahui untuk kasus DBD di Kabupaten Bangka Barat sendiri jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 terdapat 212 kasus DBD yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Dea. Informasinya tadi sempat saya sebutkan bahwa 3 daerah di Bangka Barat ini dilakukan fogging. Di mana saja itu? Iya, benar. Untuk fogging dikarenakan ada kasus yang meninggal pada Rabu lalu, tim gabungan dari BPBD Bangka Barat, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Muntok langsung melakukan fogging di Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Baru, dan Kampung Kebonjati. Diketahui 3 daerah ini juga dilakukan fogging dikarenakan untuk 1 kasus yang meninggal yang saya sampaikan tadi berasal dari Kelurahan Tanjung, sehingga 3 ini menjadi sasaran dari pihak tim gabungan untuk melakukan fogging. Selain itu juga beberapa titik seperti di Pasar Muntok juga dilakukan fogging oleh tim gabungan dengan menyasar tempat-tempat seperti penampungan air dan saluran air, dilakukan fogging untuk mencegah penambahan kasus DBD. Dea. Terakhir, Rizky, bagaimana himbauan sendiri dari pihak terkait kepada masyarakat terkait adanya DBD di Bangka Barat ini? Iya, untuk saat ini memasuki musim penghujan, dikatakan Kepala BPBD Bangka Barat, Nur Sandi, tingkat pertumbuhan jentik nyamuk semakin berkembang biak, Dea. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk menghindari terjangkitnya kasus DBD, diharapkan untuk melakukan 3M, yakni menguras,
membersihkan dan menutup penampungan air. Jadi dipastikan tidak ada jentik nyamuk di penampungan air. Selain itu juga masyarakat dapat dengan mudah menggunakan abate yang dapat digunakan untuk membersihkan jentik air dan dapat dengan mudah didapatkan di puskesmas terdekat dengan gratis. Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama Kepala BPBD Kabupaten Bangka Barat, Ahmad Nursyandi, selengkapnya. Kita melihat akhir-akhir ini kondisi cuaca tidak menentu ya, pancaroba. Jadi berapa hari hujan, kemudian berapa hari panas. Nah, ini merupakan